adik-adik semua, kali ini kakak Menahem dari kelas 91 akan menceritakan tentang salah satu tokoh terkenal, yaitu tokoh Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini lahir pada tahun 1452 di kota Vinci, provinsi Firenze, Italia. Nah, Leonardo da Vinci ini sudah belajar melukis sejak masa kecilnya, dan guru melukisnya adalah Andrea del Verrocchio. Nah, gurunya ini pensiun dari pekerjaannya dikarenakan bahwa muridnya yaitu Leonardo ini memiliki keterampilan melukis, bahkan membuat sebuah lukisan yang lebih indah daripada lukisannya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, pada tahun 1481 akhirnya Leonardo da Vinci pindah dari kampung halamannya ke kota Milan di Prancis. Nah, di kota Milan ini dia tidak hanya membuat lukisan maupun patung, tetapi ia juga membuat jalan-jalan sungai atau yang disebut dengan kanal. Biasanya kanal ini meneruskan aliran-aliran sungai di kota-kota ya adik-adik sekalian. Nah, lalu karena kepandaiannya ini, Leonardo pun akhirnya diminta oleh Raja Louis yang ke-12 dari Perancis, dan juga diminta bantuan oleh Paul Leo yang ke-10 di Roma untuk membantu Raphael dan Michelangelo dalam merancang pembangunan Katedral Santo Petrus. Nah, dalam semasa hidup Leonardo da Vinci ini, dia memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ia pun belajar bagaimana seekor burung dapat terbang. Dan akhirnya, karena ketertarikannya pada ilmu pengetahuan tersebut, maka ia sendiri merancang sebuah mesin terbang. Ya, dan juga karena ketertarikannya pada ilmu pengetahuan, maka ia juga mempelajari tentang struktur atau bagian tubuh manusia. Nah, semua ketertarikannya kepada ilmu pengetahuan, baik itu rancangan pembuatan mesin terbang maupun cara bagaimana burung bisa terbang, dan juga tentang struktur anatomi tubuh manusia itu ia tuliskan dalam buku catatan pribadinya yang sebanyak 7.000 halaman. Nah, adik-adik, selama masa hidup dari Leonardo da Vinci ini, ia membuat banyak sekali mahakarya maupun lukisan-lukisan. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Nah, lukisan ini tersimpan di Louvre Paris di Prancis. Nah, lukisan ini merupakan puncak dari segala pengetahuannya terhadap struktur atau anatomi tubuh manusia serta teknik-teknik maupun cara melukis. Nah, selain itu, lukisan ini juga sangat terkenal dikarenakan sosok Mona Lisa yang begitu misterius. Banyak orang mulai berpikir siapa itu sosok Mona Lisa. Ada spekulasi yang berkata bahwa sosok Mona Lisa ini merupakan rekayasa atau tiruan dari wajah sosok Leonardo da Vinci ini, ataupun Mona Lisa ini sebenarnya adalah orang yang pernah hidup, yang bisa jadi adalah istri seorang pedagang atau orang lain yang pernah hidup di dunia ini. Senyuman dari Mona Lisa pun menjadi pertanyaan bagi semua orang, dan hal itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Nah, adik-adik sekalian, selain lukisan Mona Lisa tersebut, ada lagi lukisan yang juga sangat terkenal. Lukisan ini bernama The Last Supper. Ya, lukisan ini merupakan penggambaran bagaimana Yesus dan ke-12 muridnya menjalankan perjamuan terakhir sebelum akhirnya Yesus akan dikhianati oleh Yudas Iskariot dan akhirnya akan disalibkan. Lukisan ini dibuat pada tahun
1495 sampai 1497. Jadi Leonardo da Vinci menggunakan waktu 2 tahun untuk menggambar lukisan ini di dinding biara Santa Maria di Milan. Ya, kalau adik-adik mau pergi ke sana untuk melihat lukisan tersebut, sayang sekali tidak bisa. Kenapa? Karena lukisan itu sudah sangat tua. Dan akhirnya lukisan-lukisan tersebut mulai terkerupas dan akhirnya tidak bisa terlihat jelas lagi lukisannya. Adik-adik sekalian, ada juga salah satu lukisan dari Leonardo da Vinci ini yang berhasil menembus rekor lukisan yang paling mahal yang pernah terjual di dunia. Lukisan dari Leonardo da Vinci ini berhasil mencapai angka 450 juta dolar Amerika Serikat atau yang sekitar 6,2 triliun rupiah. Dan lukisan itu adalah lukisan Salvator Mundi atau Juru Selamat. Akhirnya adik-adik sekalian, pada tanggal 2 Mei 1519, tepat di Toulouse, Prancis, akhirnya Leonardo da Vinci menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, ia pun akhirnya dimakamkan di Kapel St. Hubert di Castel Amboise, Prancis. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya cerita Leonardo da Vinci ini telah selesai. Dan pesan moral yang ingin kakak sampaikan adalah apapun bakat dan talenta kita dapat menggunakannya untuk melayani orang di sekitar. Seperti bagaimana Leonardo da Vinci membantu Raja Louis yang ke-12 maupun Paul Leo yang ke-10 waktu di Milan. Demikian juga kita dapat membantu orang-orang di sekeliling kita melalui bakat dan talenta yang kita miliki. Dan juga bahwa setiap talenta yang kita miliki ini bukan untuk digunakan sebagai kita meninggikan diri atau kita bisa menjadi sombong karena kita memiliki suatu talenta, tetapi setiap talenta yang kita miliki ini biarlah itu semua dikembalikan kepada yang memberikan kita talenta, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak adik-adik sekalian karena telah menonton storytelling atau pembacaan cerita dari Kakak Menahem. Shalom.